Teknik selanjutnya yang akan kita pelajari adalah teknik perulangan. Teknik perulangan adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Dalam merancang perulangan kode program, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen, yaitu kondisi awal dari perulangan, perintah program yang akan diulang, serta kondisi akhir di mana perulangan akan berhenti. Teknik perulangan pertama yang akan kita pelajari adalah teknik perulangan menggunakan for. Untuk melakukan perulangan dengan for, kita terlebih dahulu harus mendefinisikan 3 hal. Yang pertama adalah init counter. Init counter adalah inisiasi awal atau angka awal yang akan kita taruh dalam perulangan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah test counter. Test counter ini berfungsi untuk menyampaikan kepada program berapa kali kita akan melakukan perulangan atau sampai mana kita akan melakukan perulangan. Kondisi ini tidak harus seperti ini teman-teman, bisa kita lakukan dengan operator yang lain. Kemudian yang terakhir adalah increment counter. Increment counter berfungsi untuk menjalankan perulangan itu sendiri. Nah, kali ini teman-teman, saya akan melakukan perulangan dengan membuat sebuah tulisan saya sedang belajar AOP. Kemudian saya membuat baris baru. Nah, teman-teman coba tebak berapa kali perulangan akan dilakukan dengan tulisan ini. Kalau Anda menjawab itu 10 kali, jawaban Anda benar. Kita buktikan sama-sama, kita running programnya. Nah, teman-teman bisa lihat program menjalankan perulangan sebanyak 10 kali dari tulisan yang kita udah assign sebelumnya di dalam program. Teknik perulangan kedua yang akan kita pelajari adalah teknik perulangan menggunakan while. Untuk melakukan perulangan dengan while, kita terlebih dahulu melakukan deklarasi sebuah variabel, teman-teman, sebagai initial counter yang tadi sama-sama kita lakukan juga waktu melakukan perulangan dengan for. Setelah itu, sama dengan melakukan perulangan dengan for, kita juga melakukan deklarasi dari test counter, teman-teman. Sekali lagi, fungsi test counter ini adalah untuk menunjukkan kepada program berapa kali perulangan harus dilakukan. Setelah itu dibuat, teman-teman, kita bisa isikan ke dalam while apa yang mau kita lakukan. Nah, teman-teman, dalam sini kita melakukan penulisan dari angka yang kita assign di awal atau variabel yang kita assign di awal. Angka ini akan diulang sesuai dengan test counter yang sudah kita buat. Kemudian kalimatnya juga sama, akan diulang sebanyak test counter yang sudah kita buat. Nah, kali ini saya juga menambahkan sebuah fungsi aritmatika, di mana angka ini pun akan diulang sebanyak test counter yang telah kita buat. Dalam hal ini 10 kali. Program ini akan berjalan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat bahwa angka 1 ini hasil dari variabel pertama yang telah kita buat. Kemudian dia akan bertambah seiring dengan penjumlahan yang dilakukan pada variabel tersebut sampai nilai dari test counter tercapai. Teknik perulangan ketiga yang akan kita pelajari adalah teknik perulangan menggunakan do while. Perulangan dengan do while akan terasa mirip dengan perulangan while. Pertama-tama, teman-teman, kita deklarasikan sebuah variabel di awal. Barulah setelah itu kita tulis apa yang mau kita lakukan dengan perulangan tersebut. Bedanya adalah perulangan dengan do while mendeklarasikan test counter di akhir dari coding yang telah kita buat. Nah, teman-teman, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Teknik perulangan terakhir yang akan kita pelajari adalah teknik perulangan menggunakan for each. Perulangan dengan for each sangat erat kaitannya dengan array. Kali ini saya membuat sebuah array dengan nama buah. Buah tersebut terdiri dari mangga, jeruk, anggur, melon, dan semangka. Saya bisa langsung menampilkan buah-buah tersebut dengan perulangan for each. Saya mengassign variabel buah tersebut sebagai val. Kemudian saya menuliskan nama variabel tersebut dan menambahkan satu perintah untuk membuat baris baru. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat nama-nama buah yang ada dalam array tersebut bisa langsung dikeluarkan tanpa kita menuliskan kembali satu-satu. Dengan kata lain, array yang ada sudah bisa ditampilkan dengan perulangan for each. Selanjutnya, teman-teman, kita akan sama-sama mempelajari array atau lari.
Array terbagi dua, yaitu array dan associate array. Array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Dengan menggunakan array, kita bisa menghemat penulisan dan penggunaan variabel. Teman-teman, pada waktu kita melakukan perulangan for each, kita telah mencoba membuat array. Kali ini kita akan membuat array juga, tapi dengan tipe data yang berbeda-beda. Array seperti ini kita bisa sebut sebagai associate array. Associate array yang telah kita buat, kita akan coba panggil sesuai dengan nama arraynya. Contoh, bila saya memanggil coba 2, maka akan keluar kata Bambang sesuai dengan yang telah kita tulis sebelumnya pada array yang telah kita buat. Atau bila kita memanggil coba 3, maka akan keluar angka 3. Begitu seterusnya. Nah, kali ini kita akan langsung coba saja jalankan program ini. Hasilnya harusnya sesuai dengan apa yang telah kita tulis di bagian komentar. Nah, teman-teman bisa lihat array yang ada bisa kita akses sesuai dengan apa yang kita minta di sini. Dibuktikan dengan hasil yang telah tampil di layar. Terakhir, teman-teman, kita akan mempelajari apa yang disebut dengan function atau fungsi. Fungsi sendiri adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Tujuan pemisahan sebuah kode menjadi fungsi adalah untuk kepraktisan dan kemudahan dalam membuat program utama. Seperti yang telah saya jabarkan tadi, teman-teman, sebuah fungsi dipakai untuk mempersingkat program. Kenapa bisa seperti itu? Karena cukup satu kali saja kita mendeklarasikan sebuah fungsi, kita bisa pakai berkali-kali. Contoh, di sini saya punya dua set angka, 4, 5, 7, dan 2. Di dalam fungsi tersebut, kita bisa masukkan kedua set angka tersebut. Dan hasilnya, karena kali ini fungsi perkalian, maka kita bisa mengkalikan dua set angka tersebut. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, di dalam program kali ini, 4 dan 5 sudah dikalikan, 7 dan 2 sudah dikalikan dengan fungsi yang sama. Demikian materi kali ini, sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih.